Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 39, Praktikan Laboratorium Proses Manufaktur, akan mempresentasikan laporan resmi kami tentang modul 1, pengetahuan mesin las dan mesin bor. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tiara Nuriasani, yang kedua ada Lutfi Amalia, yang ketiga ada Raihan Rahmadianto, yang keempat ada saya Dimas Rahmat Widianto, yang kelima ada Kirana Budi Atuski, dan yang terakhir ada Alvan Abduludin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Pada praktikum proses manufaktur kali ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mahasiswa teknik industri BN Veteran Jawa Timur mengenai pengetahuan mesin las dan mesin bor. Dengan harapan mahasiswa dapat memahami pengetahuan mesin las dan mesin bor yang nantinya akan digunakan di masa yang akan datang. Penulisan masalahnya yaitu bagaimana prosedur penggunaan mesin las dan mesin bor. Tujuan praktikum yang pertama yaitu mengetahui dan memahami mengenai pengertian dan klasifikasi mesin las dan mesin bor. Yang kedua, mengetahui dan memahami fungsi dari mesin las dan mesin bor. Yang ketiga, mengetahui dan memahami cara pengoperasian mesin las dan mesin bor. Manfaat praktikum yang pertama, mengetahui dan memahami prosedur penggunaan mesin las dan mesin bor. Yang kedua, mengetahui dan mengenai jenis-jenis mesin las dan mesin bor. Yang ketiga, mengetahui dan memahami mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Definisinya adalah untuk meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan, mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang timbul dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan, lalu menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja, dan yang terakhir untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya. Lalu tujuan ketiga itu ada dua. Yang pertama untuk menciptakan lingkungan kerja selamat dengan melakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua adalah menciptakan kondisi yang sehat bagi karyawan, keluarga, dan masyarakat sekitarnya melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Lalu dasar keilmuan ketiga itu ada 4. Yang pertama ada kesehatan kerja, lalu yang kedua keselamatan kerja, yang ketiga ada hygiene industri, yang terakhir ada ergonomi. Lalu di sini ada filosofi ketiga itu ada 2, yaitu yang pertama ketiga merupakan hak asasi manusia atau pekerja, bahwa tiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan tentang kesehatan dan keselamatan kerjanya. Lalu yang kedua ada ketiga merupakan usaha untuk mengendalikan hajat atau bahaya di tempat kerja. Setelah membahas tentang ketiga, di sini saya akan membahas tentang mesin las. Pengelasan merupakan salah satu jenis penyambungan di antara penyambungan yang lain, seperti baut dan kelip. Berbeda antara keduanya bahwa pengelasan membutuhkan perhatian yang khusus. Di antaranya adalah jenis pengelasan, klasifikasi pengelasan, dan karakteristiknya. Menurut Lerman, las adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan cair. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa las adalah suatu proses di mana bahan dengan jenis yang sama digabungkan menjadi satu sehingga terbentuk suatu sambungan. Di sini ada macam-macam mesin las, yaitu ada 3. Yang pertama mesin las AC, mesin las DC, dan mesin las skanda. Mesin las dan bagiannya seperti gambar yang tertera. Bagian mesin las yang pertama ada mesin las itu sendiri, kemudian ada kabel massa, klem massa, kabel elektroda. Lalu ada elektroda, lalu selanjutnya ada pemegang kawat las, lalu ada palu las, dan yang terakhir ada sikat baja. Setelah membahas mesin las, kita akan membahas mesin bor. Berikut adalah penjelasan dari mesin bor. Mesin bor adalah suatu jenis mesin yang dimana gerakannya itu memutar alat pemotong yang arah pengakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Dan biasanya digunakan untuk pekerjaan pelukangan. Kemudian pengoperan itu sendiri adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembar kerja dengan menggunakan pemotong berputar yang disebut mata bor dan memiliki fungsi membuat lubang. Lalu pada mesin bor ada yang namanya mata bor. Mata bor merupakan sebuah jenis alat potong yang berfungsi membuat atau memperbesar diameter lubang pada benda kerja pada proses pengeboran dan juga penyusunan bulu. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis mesin bor, itu ada 6. Yang pertama ada mesin bor tangan, lalu yang kedua ada mesin bor listrik, yang ketiga ada mesin bor meja, lalu yang keempat ada mesin bor spidol jamak, yang kelima mesin bor rem, yang terakhir mesin bor koordinat. Selanjutnya ada buka. Pertama ada mulai dan ada 2 studi. Yang pertama ada studi literatur dan studi praktikum sehingga mendapatkan rumusan masalah. Tujuan praktikum, manfaat praktikum. Alat yang digunakan untuk mesin las ada sumber listrik, holder, elektroda, klem massa, holder, sikat las, palu las, dan tang penjepit. Untuk mesin bor ada sumber listrik, meja, dudukan, mata bor, tiang, spindle, kepala spindle, drill, feed handle, dan ragam. Bahan yang digunakan untuk mesin las ada plat besi dan logam dengan titik cari yang rendah. Sedangkan pada mesin bor ada plat besi, logam, dan kayu. SOP untuk mesin las. Pertama, siapkan alat tambahan, gunakan alat pelindung diri, menyalakan mesin las dan mengatur voltase sesuai dengan besi yang akan dilas, mengambil 2 penjepit untuk penjepit massa dan penjepit kawat, jepitkan benda kerja pada penjepit massa dan jepitkan kawat pada penjepit karbon, lalu memanaskan kawat las dengan cara menempelkan pada besi hingga keluar percikan api. Selanjutnya, lakukan pengelasan pada benda kerja. Setelah itu membersihkan karbon dengan cara memukul dengan palu. Setelah pengelasan selesai, cabut penjepit massa dan penjepit karbon dari logam besi, mengembalikan dan merapikan kembali seluruh peralatan, lalu menonaktifkan voltase dan mematikan mesin las. Untuk SOP dari mesin bor, yang pertama adalah siapkan alat dan bahan, memahami fungsi dan bagian dari mesin bor, memasang mata bor pada spindle lalu kunci mata bor, meletakkan kayu pada meja kerja, menggunakan alat pelindung diri, menurunkan mata bor dan melakukan proses pengukuran. Setelah kayu terlubangi, atur drill feed handle agar mata bor dapat terangkat, serta matikan mesin bor. Untuk ketiga di mesin las ada helm las, kacamata las, sarung tangan, jaket las, dan sepatu las. Dan ketiga pada mesin bor ada kacamata, APD, dan sepatu safety. Selanjutnya ada paham, flowsheet, analisis, kesimpulan, dan selesai. Selanjutnya adalah penjelasan flowchart. Yang pertama studi praktikum.
merupakan tahap pemahaman mengenai pengertian praktikum seperti dalam menggunakan alat SOP serta problematika yang berasal praktikum. Yang kedua, studi literatur merupakan tahap pencarian landasan teori atau informasi untuk mendukung pemahaman praktikum. Literatur yang bahkan berupa buku atau e-book, jurnal, dan internet website. Yang ketiga, urusan masalah, yakni menemukan masalah dari hasil studi praktikum dan literatur, yakni bagaimana prosedur penggunaan mesin dan mesin bor. Yang keempat, tujuan praktikum merupakan menetapkan maksud dilakukannya praktikum. Yang kelima, manfaat praktikum merupakan menetapkan manfaat dilakukannya praktikum. Yang keenam, alat digunakan merupakan alat digunakan dalam pelaksanaan praktikum mesin dan mesin bor seperti elektron dan rotator. Yang ketujuh, bahan digunakan seperti plat besi dan kayu. Yang kedelapan, SOP atau standar operasional kerja merupakan runtutan proses praktikum dari masing-masing alat. Yang kesembilan, peralatan K3 atau peralatan kesehatan di dalam kerja yang digunakan selama praktikum berlangsung untuk melindungi dan memelihara kesehatan diri. Yang ke-10, paham, yakni memahami alur prosedur dalam pelaksanaan praktikum. Yang ke-11, flow sheet atau bagan proses atau alur yang berisi prosedur praktikum. Yang ke-12, analisis, penjelasan dari proses yang dapat dilakukan praktikum. Yang ke-13, kesimpulan atau memberikan kesimpulan dari semua rangkaian praktikum yang telah dilakukan. Setelah membahas flowchart, kita akan membahas flow sheet dari modul ini. Yang pertama adalah flow sheet mesin las, yaitu kurang lebih berisi tentang prosedur dari mesin las itu sendiri. Yang pertama menyiapkan APD, menyiapkan bahan, menggunakan APD, mendeteksi alat kerja. Setelah itu, kita bisa mengatur voltase di mesin las itu sendiri. Setelah mengatur voltase, kita bisa memasang kedua penjepit, yaitu penjepit massa pada meja kerja, dan kedua penjepit elektroda pada elektroda. Setelah memasang kedua penjepit, kita bisa melakukan pengelasan secara bertahap. Kemudian setelah proses pengelasan selesai, kita bisa melepas kedua penjepit tersebut dari meja kerja dan elektroda. Setelah melepas kedua penjepit, kita bisa merapikan seluruh alat kerja yang telah digunakan, kemudian menurunkan voltase mesin las hingga 0, dan yang terakhir mematikan mesin las. Berikut adalah flowsheet dari mesin bor yang tidak jauh beda dengan flowsheet dari mesin las. Yang pertama, kita harus menyiapkan APD, menyiapkan bahan, menggunakan APD, menginjeksi alat kerja. Kemudian kita bisa memasang mata bor ke spindle yang ada di mesin bor. Setelah itu kita bisa mengencangkan mata bor ke spindle itu menggunakan pengunci. Kemudian kita bisa memposisikan meja bor, kemudian meletakkan bahan kerja pada meja bor, terus memposisikan tangan dominan pada handle drill. Handle drill ini untuk mengatur ketinggian dari spindle mata bor itu. Kemudian kita bisa menyalakan mesin bor, kemudian bisa memegang bahan agar tidak bergeser. Setelah itu kita mengayunkan handle drill sesuai keinginan kita. Setelah itu kita bisa melakukan proses pengeboran secara perlahan. Setelah proses pengeboran selesai, kita bisa mematikan mesin bor, kemudian memeriksa hasil pengeboran, dan yang terakhir kita bisa melepas mata bor dari spindle dan merapikan tempat kerja. Setelah itu kita bisa masuk ke analisa dan pembahasan. Analisa ini berisi tentang alat-alat apa saja yang kita gunakan dalam praktikum mesin las dan mesin bor. Ya, seperti ini alat dan bahan yang diperlukan pada mesin las secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlengkapan keselamatan kerja dan perlengkapan dari mesin las itu sendiri. Untuk perlengkapan keselamatan kerja, ada helm las, sarung tangan, sepatu las, kamar las, dan jaket las. Untuk perlengkapan mesin las itu sendiri ada kabel las, yaitu terdiri dari elektroda, massa, dan kabel tenaga. Kemudian ada penjepit elektroda dan penjepit massa. Kemudian ada palu las, ada sikat atau kawat, dan klem massa. Kemudian yang terakhir adalah bahan. Bahan biasanya menggunakan besi. Setelah mesin las, mesin bor juga memiliki alat dan bahan yang diperlukan pada saat proses berlangsung. Yang pertama pastinya mesin bor itu sendiri. Yang kedua ada mata bor yang dipasang pada spindle mata bor. Kemudian yang terakhir ada bahan kerja yang biasanya menggunakan plat besi atau bisa juga menggunakan kayu. Ya, di pembahasan ini berisi tentang prosedur yang kita lakukan dalam melaksanakan praktikum mesin las dan mesin bor. Ya, seperti dijelaskan di flowsheet dan flowchart tadi kurang lebih sama, di mana pertama-tama yang digunakan adalah mesin las AC atau DC. Prosedurnya adalah pastikan praktikan telah memakai APD, terus mengatur voltase pada mesin las, terus bisa memasang kedua penjepit massa dan elektroda. Setelah itu langsung melaksanakan proses pengelasan. Setelah proses pengelasan selesai, praktikan bisa menurunkan voltase, merapikan alat kerja, dan mematikan mesin las. Ya, mesin bor tidak jauh beda dengan mesin las. Yang pertama adalah memilih mata bor sesuai kebutuhan, kemudian memasang pada spindle. Setelah itu mengencangkan dengan pengunci agar perputaran mata bor itu stabil. Setelah itu taruh bahan pada meja kerja. Setelah itu hidupkan mesin bor dan lakukan proses pengeboran. Setelah proses pengeboran selesai, kita bisa mematikan mesin bor, membersihkan bahan kerja dari debu, dan membereskan alat kerja yang telah kita gunakan. Lalu ada kesimpulan yang pertama, yaitu mesin las listrik merupakan alat yang digunakan untuk menyambung antara dua logam. Lalu ada mesin bor yang digunakan untuk membantu pada benda kerja. Klasifikasi mesin las yaitu ada mesin las bolak-balik, mesin las searah, mesin las arus ganda. Lalu untuk mesin bor ada mesin bor duduk, tangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi dari mesin las adalah untuk menyambungkan logam pada dua benda untuk dijadikan satu. Lalu untuk mesin bor digunakan untuk membantu pada benda kerja. Yang ketiga, untuk pengoperasian mesin las yaitu dengan cara yang pertama, nyalakan mesin las, atur voltase, atur jepitan, lalu mulai untuk mengelas. Lalu untuk mesin bor, kita hanya perlu menaruh benda kerja di meja kerja, kemudian nyalakan mesin bor dan arahkan martabak ke meja kerja. Lalu saran yang pertama, sebaiknya praktikan memperhatikan kondisi mesin digunakan.
Lalu sebaiknya praktikan memperhatikan prinsip keselamatan kerja, dan yang terakhir sebaiknya praktikan lebih berhati-hati dalam menggunakan alat kerja. Dan dalam pustakannya kami menggunakan 5 jurnal, buku, dan 1 situs web. Sekian presentasi dari kami kelompok 39. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.